ada setan dari mata dan mulut Anda. Maaf, terima kasih. Oh, ini bagus sekali. Saya baca ulang ya. Ini saya dekatkan mata saya. Katanya ada setan. Tunggu ya. Saat Anda menutup omongan, itu maksudnya di video yang lalu, saudara, bukan video ini ya. Saat Anda menutup omongan, saya melihat ada setan dari mata dan mulut Anda. Maaf, terima kasih. Hei, Diana Magdalena, ini mata saya. Sekarang ngomong sama Andi Simon. Dia kan hamba Tuhan sejati menurut Anda kan? Dia hamba Tuhan sejati menurut Anda dan menurut Anda juga saya hamba setan kan? Ada setan di mata saya. Bilang Andi Simon sekarang, lawan Muriwali. Bilang Andi Simon. Saya tantang sekarang. Saya tantang sekarang, ini mata saya. Katanya, katamu itu ada setan ya. Saya tantang sekarang. Bilang Andi Simon lawan Muriwali. Adu kesaktian. Jangan panasi saya. Saya tidak main-main, saya bilang. Saya nothing tulus. Bilang sama Andi Simon, adu kesaktian dengan pendeta Muriwali. Ini mata saya, katamu ada setannya. Kalau betul. Ayo, you ngomong sekarang. Mudah-mudahan Andi Simon dengar ini ya. Hei Andi Simon, kalau engkau dengar ini silakan. Jangan engkau terus-menerus membuat hal-hal yang sangat-sangat menyesatkan seperti itu, ya. Jadi saya tidak main-main, saudara. Saya tidak main-main. Nah, lihat mata saya sekarang. Ini katanya ada setannya. Oh, oke. Orang reform ada setannya. Ya, orang reform itu hanya doktrin, tidak tahu dunia roh, tidak tahu tentang setan. Sekarang semua yang biasa usir setan, saya tantang sekarang. Lihat mata saya sekarang. Saya tidak main-main, saudara. Jangan korek saya. Di dalam Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Mareden Sihaan. Untuk kali ini saya akan menanggapi tentang pertentangan antara Pendeta Muriwalianto dan juga Pastor Andi Simon. Dengan garis besarnya, saya sangat kurang setuju dengan pemahaman bahkan juga statement dari Bapak Pendeta Muriwalianto yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Pastor Andi Simon adalah sesat, bahkan juga dikatakan pengajaran yang sesat. Begini, menurut pemahaman saya dalam segi pelayanan karunia mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, saya kira sah-sah saja dengan mengadakan suatu pelayanan kesembuhan, bahkan juga membangun sebuah kolam untuk, dalam tanda kutip, sebagai tempat di mana aktualisasi bahkan juga konteks untuk pelayanan kesembuhan itu sendiri. Menurut saya itu hal yang tidak menyalahi aturan Alkitab. Saya berbicara di sini sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai pribadi. Saya berkata demikian, Bapak Pendeta Muriwalianto, saya juga mengajak saudara untuk juga memahami bahwa karunia kesembuhan, karunia mujizat adalah karunia yang Tuhan berikan dalam pelayanan Pendeta Andi Simon. Mungkin secara terbatas Anda melihat pelayanan Pastor Andi Simon dalam tanda kutip lebih mengutamakan kesembuhan, mujizat, bukan mengutamakan yaitu Yesus atau pengabaran Injil. Saya kira itu hal yang suatu hal yang salah, keliru, bahkan saya kira itu menjurus kepada menghakimi. Karena saya kira ketika Pastor Andi Simon melakukan karunia ataupun pelayanan kesembuhan ataupun mujizat, saya kira kesaksian atau berita yang ingin disampaikan bahwa dia terima sebagai karunia yang didapat oleh Pastor Andi Simon dari Yesus, dan ia ingin menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan cara melayani mereka. Karena toh pada intinya apapun pelayanan yang dilakukan Pastor Andi Simon mendapatkan yaitu respon yang baik dari masyarakat itu sendiri. Memang betul yang Pak Pendeta Muriwalianto informasikan dalam channel YouTube Pak Pendeta Muriwalianto menanggapi tentang
pendukung Pastor Andi Simon yang dengan jelas mengatakan mengapa Pak Pendeta Merliwalianto sibuk sekali menanggapi hal-hal seperti ini. Pak Merliwalianto mengatakan bahwa dasarnya adalah Alkitab, sedangkan Pastor Andi Simon juga mengatakan bahwa apapun pelayanan yang dilakukannya adalah yaitu anugerah karunia yang dari Tuhan, bahwa kesembuhan yang terjadi bukan karena kehendak Pastor Andi Simon, tetapi memang betul-betul karena kuasa Tuhan hadir di situ. Dan saya rasa sebagai hamba Tuhan kita tentu memiliki yang namanya etika di dalam melayani, bahkan juga kita memiliki etika dalam berbicara. Ketika kita mengatakan bahwa seorang pendeta AS atau Andi Simon itu ada sesat, harus ada bukti, harus ada fakta yang harus dinyatakan. Kalau Bapak mengatakan bahwa faktanya ada Alkitab, secara literal memang tidak ada tertulis tentang yang namanya pelayanan Pastor Andi Simon dengan membuat kolam itu yang Anda katakan bahwa kolam sesat itu sehingga ada mujizat. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pelayanan karunia kesembuhan mujizatnya dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah karunia pelayanan dari Tuhan Yesus. Apa buktinya? Saudara tentu mengatakan bahwa apa bukti Alkitabnya? Secara Alkitab literal tidak akan tertulis, tetapi secara pengertian maknanya tentang karunia yang dimiliki oleh Pastor Andi Simon, saya kira itu tidak menjadi suatu pertentangan antara Alkitab dan juga kesembuhan itu sendiri. Karena karunia kesembuhan, karunia mukjizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon banyak sekali membawa dampak yang baik bagi setiap orang, bahkan juga orang yang tidak percaya sekalipun. Mereka merasa diberkati melalui karunia pelayanan ini. Saya kira bukanlah waktunya untuk kita saling menjustifikasi, bahkan juga menghakimi sesat. Bahkan juga yang terakhir saya lihat Bapak Pendeta Merliwalianto menantang Bapak Pendeta Andi Simon untuk beradu kesaktian. Saya kira siapakah kita ini? Siapakah Anda untuk mengatakan bahwa saya yang paling sakti? Tidak ada. Kita semua adalah hamba, dulos, budak. Artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya. Karena yang memiliki kuasa itu adalah Tuhan sendiri. Yang memiliki hak, otoritas adalah Tuhan itu sendiri. Siapa kita? Kita ini adalah hamba. Oleh karena itu pesan saya singkat sekali kepada Pak Pendeta Merliwalianto. Mungkin secara pemahaman reform Anda, pemahaman doktrin yang Anda miliki, mungkin menurut Anda itu sudah sempurna, itu sudah benar. Sehingga pengalaman bahkan juga pemahaman doktrin yang ada dalam pendeta Pastor Andi Simon itu sesat, salah. Jangan seperti itu. Saya percaya Alkitab akan memberikan kita tuntunan, hikmat. Karena Alkitab sendiri berbicara, firman Tuhan ini mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Bahkan juga jangan lupa, Bapak Pendeta Merliwalianto, satu hal, bahwa bukan hanya Alkitab yang menjadi sumber primer supaya kita bisa menghakimi orang, bahkan juga kita bisa menetapkan standar. Tetapi ada satu hal lagi, bahwa kita memiliki yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Roh Kudus ada, tinggal di dalam hati kita, bahkan tinggal dalam hati Bapak Pendeta Merliwalianto. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa orang itu sesat atau tidak sesat, bahwa bukan hanya Alkitab sebagai sumber primernya, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hatimu, Roh Kudus yang memerintah dalam hidupmu. Apakah engkau sudah bertanya? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh bertanya apakah itu yang dari Tuhan atau tidak? Karena saya pikir, karena dengan psikologi emosi saja, dengan perbedaan doktrin saja, Anda mengatakan bahwa Pastor Andi Simon adalah sesat, itu saya kira sangat-sangat picik, bahkan juga sangat kurang bijaksana. Karena sebagai hamba Tuhan dikatakan bahwa kita itu hamba Tuhan, harus kita terus menerus diperbaharui, harus terus kita menerus yaitu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan saja, yaitu dalam Alkitab itu bukan semuanya harus letterlek, bahkan juga harus literal.
tetapi firman Tuhan juga memiliki yang namanya yaitu prinsip-prinsip yang harus kita sungguh-sungguh terima dengan keseimbangan. Artinya apa? Ketika kita memiliki prinsip bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan jangan lupa firman Tuhan juga jelaskan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menginsapkan kita, bahkan juga Roh Kudus akan mengajar kita tentang kebenaran itu sendiri. Sehingga pengajaran kebenaran itu bukan hanya logika, bukan hanya pikiran kita, kepintaran kita, pemahaman kita. Sehingga kita bisa menilai orang lain berdasarkan firman Tuhan yang telah kita terima, bahkan firman Tuhan yang kita pelajari. Sedangkan kita lupa, ada satu hal, poin penting, bahwa Roh Kudus juga diperintahkan kepada kita untuk menolong kita. Supaya kita apa? Hidup bijaksana. Dan juga saya kira Bapak Pendeta Muriwalianto, saya sangat keras di sini, bahwa ketika Anda menantang untuk mengadu kesaktian dengan Pastor Andi Simon, itu hal yang salah, fatal. Karena apa? Sesama hamba Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba doulos. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada perlu kesombongan di sini. Tidak ada perlu yang namanya mengecap orang sesat. Karena saya kira banyak sekali pendeta-pendeta dengan bangga dengan teologinya, dengan doktrinnya, mengatakan orang lain yang berbeda dengan dia adalah sesat. Padahal dia percaya kepada Yesus yang sama, tetapi memiliki karunia yang berbeda, doktrin yang berbeda. Apakah hal itu membuat kita merasa kita ini lebih hebat dari orang lain? Tidak. Tentu saja saya percaya bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Muriwalianto tidak semuanya yaitu harus kita terima sebagai suatu kebenaran. Kita perlu konfirmasi yang dari Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Terima kasih, demikian tanggapan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.